Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Tomobolon dengan NIM 240306114. Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan proses sintesis kuning telur. Pembentukan kuning telur atau vitellogenesis merupakan tahap awal dan sangat penting dalam proses reproduksi unggas. Kuning telur berfungsi sebagai sumber nutrisi utama bagi embrio selama perkembangan di dalam telur. Oleh karena itu, proses pembentukannya melibatkan berbagai organ, hormon, dan senyawa nutrien yang bekerja secara terkoordinasi. Komposisi kuning telur terdiri atas sekitar 50% air, sedangkan sisanya berupa bahan kering yang sebagian besar terdiri dari lipid dan protein. Lipid menyusun sekitar 65% bahan kering, yolk, sedangkan protein sekitar 30-35%. Selain itu, terdapat vitamin, mineral, pigmen, karotenoid, dan sejumlah kecil karbohidrat. Lipid dalam yolk terutama berupa trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol yang terikat dalam bentuk lipoprotein. Proses vitellogenesis dimulai di hati sebagai pusat metabolisme nutrien. Di bawah pengaruh hormon estrogen yang dihasilkan ovarium. Sel-sel hati mensintesis berbagai protein dan lipoprotein, khususnya penyusun kuning telur, terutama vitellogenin dan very low density lipoprotein. Vitellogenin merupakan prekursor utama protein yolk yang nantinya akan diubah menjadi fosfitin dan lipovitelin setelah masuk ke dalam folikel ovarium. Aktivitas hati dalam menghasilkan prekursor yolk dipengaruhi oleh hormon reproduksi yang berasal dari kelenjar hipofisis. Hormon follicle stimulating hormone merangsang pertumbuhan folikel ovarium sehingga produksi estrogen meningkat. Peningkatan estrogen menyebabkan aktivitas sintesis vitellogenin dan lipoprotein di hati meningkat secara signifikan. Menjelang ovulasi, folikel yang berkembang mengalami pertumbuhan sangat cepat karena penimbunan bahan-bahan yolk yang berasal dari sirkulasi darah. Setelah disintesis di hati, vitellogenin dan FLDLY dilepaskan ke aliran darah dan diangkut menuju ovarium. Pada ovarium, folikel yang sedang berkembang memiliki reseptor khusus yang mampu mengenali dan menangkap molekul-molekul tersebut. Melalui proses endositosis, bahan penyusun yolk masuk ke dalam oosit dan ditimbun dalam bentuk granula-granula yolk. Selama masa pertumbuhan folikel, terjadi akumulasi kuning telur secara berlapis-lapis. Setiap lapisan yang terbentuk menghasilkan pola cincin konsentrasi yang dapat diamati pada penampang kuning telur. Pertumbuhan ini berlangsung terus hingga folikel mencapai ukuran maksimum. Pada ayam petelur, folikel terbesar dapat mencapai diameter sekitar 35-40 mm sebelum ovulasi. Selain sintesis nutrien, ovarium juga menghasilkan berbagai hormon steroid yang berperan dalam pengaturan reproduksi. Kolesterol menjadi bahan dasar pembentukan pregnenolon, progesteron, androstenedion, testosteron, estradiol, dan estron. Progesteron yang dihasilkan folikel matang berfungsi merangsang pelepasan LH dan hipofisis. Lonjakan LH kemudian memicu pecahnya folikel dan terjadinya ovulasi. Ketika ovulasi terjadi, kuning telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium menuju infundibulum. Peristiwa ini menandai berakhirnya proses vitellogenesis dan dimulainya tahap pembentukan komponen telur lainnya di sepanjang oviduk. Proses sintesis putih telur setelah ovulasi, kuning telur memasuki infundibulum dan kemudian bergerak menuju magnum, yaitu bagian oviduk yang berfungsi sebagai tempat pembentukan putih telur atau albumen. Albumen merupakan komponen terbesar telur yang menyusun sekitar 58-60% berat total telur.
Albumen memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai sumber protein dan air bagi embrio, menjaga posisi kuning telur tetap di tengah, melindungi embrio dari benturan mekanis, serta menyediakan perlindungan antibakteri melalui berbagai protein antimikroba yang terkandung di dalamnya. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduct dengan panjang sekitar 30-35 cm. Dinding magnum tersusun atas banyak lipatan mukosa yang mengandung glandula tubular dan sel goblet dengan jumlah besar. Kelenjar-kelenjar tersebut menghasilkan protein albumen yang kemudian disekresikan ke sekeliling yolk. Proses pembentukan albumen berlangsung sekitar 3-3,5 jam selama berada di magnum. Kuning telur terus berputar akibat gerakan peristaltik oviduct. Gerakan ini menyebabkan lapisan albumen tersusun secara merata mengelilingi yolk. Albumen terdiri atas beberapa lapisan yang berbeda tingkat kekentalan, yaitu lapisan calaziferous yang membentuk calazae, putih telur kental bagian dalam, putih telur encer bagian dalam, putih telur kental bagian luar, putih telur encer bagian luar. Calazae merupakan bentuk struktur berbentuk tali yang terletak di kedua kutub kuning telur. Struktur ini berfungsi mempertahankan posisi yolk agar tetap berada di tengah telur sehingga embrio memperoleh perlindungan yang optimal. Protein utama penyusun albumen adalah ovalbumin, ovotransferin, ovomucoid, ovomukin, ovoglobulin, lisozime, avidin, ovoinhibitor, flavoprotein. Protein-protein tersebut memiliki fungsi biologis yang berbeda. Misalnya ovotransferin mengikat besi hingga menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan lisozime mampu merusak dinding sel bakteri. Sintesis protein albumen dikendalikan oleh hormon estrogen. Estrogen masuk ke dalam sel-sel epitel magnum dan berkaitan dengan reseptor spesifik di sitoplasma. Kompleks hormon-hormon reseptor kemudian bergerak ke inti sel dan mengaktifkan gen-gen yang mengatur sintesis protein albumen. Aktivasi gen menghasilkan pembentukan mRNA yang membawa informasi genetik menuju ribosom. Pada ribosom terjadi proses translasi yaitu penyusunan asam amino menjadi rantai polipeptida yang kemudian dilipat dan dimodifikasi menjadi protein albumen fungsional. Protein-protein tersebut disimpan sementara dalam granula sekretory sebelum akhirnya dikeluarkan ke lumen oviduct. Dengan demikian, magnum merupakan pusat sintesis protein terbesar dalam saluran reproduksi unggas karena menghasilkan sebagian besar komponen putih telur yang akan melindungi dan memberi nutrisi bagi embrio. Sekian penjelasan saya mengenai proses sintesis kuning telur. Terima kasih.